Kenapa sih aku, kalian, dan masih banyak orang lainnya suka sama Korea? Apa karena cantiknya atau gantengnya doang? Atau, ya, selamat datang bareng aku Sidik. Let's discuss why Hallyu effect become global phenomenon in 5 minutes. Perkembangan industri hiburan Korea Selatan enggak akan terjadi tanpa adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah demokrasi. Ia membuat lembaga penyiaran seperti televisi meringankan sensor terhadap apa yang ingin ditampilkan melalui media komunikasi massa tersebut. Di tahun 1992, TV nasional sudah menjangkau hampir 99% rumah keluarga di Korea Selatan. Dan penontonnya yang paling banyak itu adalah ketika weekend. Alasan yang pertama mungkin karena itu akhir pekan, jadi orang menghabiskan waktu di rumah aja. Alasan kedua, acara TV akhir pekan itu didominasi oleh acara hiburan. Ya, kita suka hiburan. Siapa yang gak suka? Ketika itu, sekelompok boy band dengan nama grup COTG and the Boys dengan single perdana berjudul I Know berhasil menggegerkan industri hiburan Korea Selatan dengan naik di peringkat pertama single populer Korea Selatan selama 17 minggu. Wow! Yang padahal sebelumnya mereka gagal loh, ditolak mentah-mentah dengan skor paling rendah di sebuah acara televisi pencarian bakat. Beberapa dari teman-teman mungkin udah juga tahu kalau mereka ini COTG and the Boys bisa dibilang adalah boy band pertama Korea Selatan yang mengadopsi gaya musik pop Amerika yang digabungkan dengan budaya Korea Selatan. Tapi di tahun 1996 mereka bubar dengan meninggalkan impact yang sangat besar terhadap industri hiburan Korea Selatan. Banyak artis musisi baru yang bermunculan dan mereka itu mendobrak budaya yang sudah ada dan bereksperimen dengan sesuatu yang lebih baru. Sehingga kala itu muncul 3 studio besar yaitu SM Entertainment, JYP Entertainment, dan YG Entertainment yang kita kenal juga dengan istilah The Big Three yang memperkenalkan tren baru kepada masyarakat, yaitu idol group. Bicara soal industri hiburan Korea Selatan, tentu bukan cuma musiknya doang. Perkembangan industri hiburan di sektor lain seperti layar lebar atau film, penjualan merchandise, bahkan sampai industri pariwisata Korea pun meningkat dengan adanya fenomena Korean Wave ini atau kita sebut Hallyu effect. Media di Amerika sendiri bahkan sampai mengakui dan menulis artikel tentang hal ini karena ya saking kerennya K-pop, K-drama, K-film, K-beauty is a K-wave sweeping the globe. Travel.earth mencatat bahwa ada 17,6 juta turis internasional yang datang karena fenomena Korean Wave ini. Angkanya meningkat 14% dari tahun sebelumnya. Dan sekali lagi, wow, Korea Selatan secara nggak langsung sudah menjadi kiblat industri hiburan bagi banyak orang di dunia. Kita sendiri melihat bagaimana banyaknya komunitas online yang tercipta karena menyukai suatu idol group tertentu. Bagaimana para fans rela merogoh kocek yang enggak sedikit untuk membeli merchandise demi mengapresiasi selebriti yang mereka gandrungi. Bagaimana tiket konser yang bahkan habis dalam sekejap kalau mereka sedang world tour di berbagai negara. Layanan streaming yang diserbu oleh penggemar ketika serial baru tayang. Di tahun lalu, kita sama-sama melihat bahwa Squid Game menjadi bukti bahwa industri hiburan Korea Selatan memberikan efek domino yang sangat masif bagi netizen dan audien di seluruh dunia. Dan juga nggak lupa honorable mention to Parasite yang sudah berhasil menjuarai piagam penghargaan Oscar. Hal ini enggak akan terjadi tanpa adanya kesadaran penggiat industri hiburan Korea yang cepat menyediakan wadah inovasi dan kreasi bagi calon talenta muda yang berbakat, baik dari pemerintah maupun pihak swastanya. Bagaimana agensi-agensi baru tercipta, sineas hebat yang sudah bermunculan, publikasi dan iklan yang sudah mendunia. Bayangkan berapa banyak dana yang dikucurkan untuk membranding Korea sehingga fenomena Korean Wave atau Hallyu ini bisa tercipta. Juga enggak lupa thanks to internet for also spreading the information so fast. Tapi apakah Korean Wave ini selalu berdampak baik bagi Korea Selatan sendiri? Ya, kita harus menerima dan mengakui bahwa nothing is perfect. Dengan semakin populernya Korea Selatan dalam industri hiburan, tentu juga banyak hal negatif yang mencuat, terutama dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, seperti munculnya isu seksis atau gender, kecantikan, representasi LGBTQ, tuntutan hukum yang berat bagi perusahaan agensi, lalu ada skandal seks yang dilakukan oleh para praktisi, hingga kekerasan fisik dan mental bagi para talent di industri tersebut. As a fan, yang kita inginkan cuma vibes positif yang selalu bisa diberikan dan disebarkan, sehingga hari-hari kita bisa ceria dengan menikmati hiburan Korea yang kita suka. Aku suka sama
sama Korean musik, film, dan sebagainya. Tapi kalau ditanya alasan, ya pasti banyak. Karena suka lihat aktrisnya, suka sama isu yang diangkat di filmnya, mungkin juga karena beda aja gitu. Aku yang tuh terbiasa sama film barat dengan bahasa Inggris, akhirnya nonton film dengan bahasa Korea yang keren. Dan tentu juga memperlihatkan kultur baru yang jarang aku lihat sebelumnya. Kalau ditanya produk Korea apa yang aku suka, mungkin komik lah ya. Karena aku baca komik webtoon tuh udah dari lama banget. Tapi aku bukan orang yang suka bergabung ke forum-forum fanbase dan semacamnya. Jadi aku nggak tahu gimana ekosistem komunitas online penggemar produk-produk Korea lainnya. Jarang juga sih aku bertanya ke teman-teman sekitar kenapa sih mereka suka Korea. Kebanyakan jawabannya karena they are spreading positivity, lagunya bagus dan sebagainya. Of course aku percaya, karena nggak mungkin kan kita suka BTS karena cuma ganteng atau suka Twice karena cuma cantiknya aja. Of course not, only the stupid people will say that. Just kidding, ya pada akhirnya kesukaan seseorang itu macam-macam dan terserah siapapun untuk menyukai apapun. Aku Sidik, terima kasih banyak, see you soon.